Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dede Ridwan di channelnya Kang D 0112. Oke guys, gimana kabarnya? Ini saya udah lama ya nggak upload video lagi. Teruntuk yang teman-teman yang sudah nge-DM minta diceritain kisah-kisahnya, mohon maaf ya nggak kebaca semua ya. Tapi ada beberapa cerita-cerita yang saya baca dan menarik juga, dan saya insya Allah akan ceritakan. Yang belum terbaca, insya Allah nanti saya akan baca ya. Nanti saya akan ceritakan. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang cerita horor. Ini kiriman dari teman saya ya. Ya kita sebut saja namanya Andi. Nah, ini kejadian tahun 2019, berarti udah lama ya. Ada 7 tahun berarti ya. Nah, si Andi ini adalah salah satu ketua pemuda masjid ya, kita sebut namanya Masjid At-Taqwa, dan itu terletak di kita samarkan aja namanya Kampung Cibango ya. Nah, waktu itu si Andi mau ngadain mabit ya, mabit di Kampung Cibango itu, atau tepatnya di Masjid At-Taqwa. Nah, untuk pesertanya itu adalah anak-anak asuhannya Pak Haji yang ketua DKM itu ya, kita sebut Pak Haji aja. Nah, itu ada beberapa banyak ya pesertanya, ya anak-anak kelas 5, kelas 6, ada juga yang SMP itu. Nah, si Andi pengen ada namanya mabit. Nah, di situ si Andi ngumpulkan remaja masjid yang lain. Itu ada beberapa ya, dan si Andi itu berhasil mengumpulkan 10 orang ya, termasuk si Andi, berarti 11 ya, 11 orang si Andi itu. 11 orang itu ngobrol sama Pak Haji, pengen ngadain mabit ini gitu, gimana untuk malam minggu. Kata Pak Haji, ya sudah, kalau misalnya ini jalurnya untuk terbaik ya udah sok jalani aja katanya. Diperbolehkanlah sama Pak Haji itu atau DKM At-Taqwa itu ya. Nah, di situ si Andi ngobrol lagi sama teman-temannya atau sama panitianya itu. Gimana guys, kita ngadain mabit untuk anak-anak Kampung Cibango ini. Kata teman-teman, ayo aja. Dia pada setuju. Nah, di situ udah kita bentuk panitianya dan si Andi menjadi ketua pelaksananya ya. Untuk acaranya itu malam minggu ya. Jadi anak-anak itu libur. Nah, di situ malam minggu dimulai dari maghrib sampai subuh ya. Panitia itu sudah ngerencanain atau plan ya untuk acara tersebut. Dari maghrib sampai jam 10 itu acaranya lancar. Itu acaranya ada pengajian, ada ceramah cermat, ada baca Quran yang kayak gitulah. Itu berjalan dengan lancar. Pas jam 10 anak-anak itu kan lagi istirahat, makan, dan ada yang main-main gitu ya. Waktu itu si Andi sama 10 orang itu ngobrol lagi untuk mengadakan jurit malam. Untuk mengadakan jurit malam, kata si Andi itu dan disaksikan oleh Pak Haji ya. Kata si Andi, ini gimana jurit malamnya, mau keluar atau gimana? Kata si Andi itu. Terus ada temannya Sirian, udah aja mending keluar biar anak-anak itu kuat mentalnya katanya. Terus Andi itu ngomong ke Pak Haji dan izin, Pak Haji gimana kalau misalnya keluar, bisa kan? Kata Pak Haji, ya sudah nggak apa-apa, asal jaga baik-baik aja anak-anak. Pak Haji nggak bisa ikut, kata Pak Haji itu. Dan si Andi pun nanya lagi kepada teman-teman, gimana, siap gak jaga anak-anaknya, kata si Andi itu. Dan teman-temannya itu pada siap, dan ada salah satu cewek, dia itu ragu ya. Dia itu ragu, namanya kita sebut Sela ya. Sela itu ragu, di masjid aja kan agak takut gitu, kata si Sela itu. Tapi yang lainnya itu ngoceh, wah Sela mah itu takut, wah Sela mah itu katanya orangnya takutan gitu. Yang lain tuh. Dan si Sela ya terpaksa ngikut teman-temannya gitu. Dan si Sela pun terpaksa nih. Dan waktu itu si Andi membagi teman-temannya itu di pos-pos ya. Ada di pos 1, 2, sampai 5 pos kalau nggak salah. Nah, si Andi ngebagi itu dengan 1 perempuan 1 laki-laki.
karena laki-laki 5 orang, perempuan 5 orang, biar ada yang ngejagain katanya. Nah waktu itu jam 1 si Andi itu ngebangunin anak-anaknya atau peserta itu. Nah pas waktu itu si Andi pun langsung ngechat ya di grup WhatsApp itu. Gimana guys, pada siap? Siap katanya. Nah tapi ada satu pos yang belum siap. Itu di pos 3. Nah itu adalah pos si Sela dan temennya. Kita sebut saja si Agus ya. Si Sela sama si Agus itu diposisikan di pos 3. Pos 3 itu tempat paling angker di kampung Cibango. Nah di situ di grup itu pos 1, pos 2, pos 4, pos 5 itu pada siap, tetapi ada salah satu pos. Nah si Andi itu khawatir kenapa sih pos 3 belum. Nah si Andri itu nyuruh pos 2 sama pos 4 cek dulu itu pos 3. Kenapa dia belum balas? Apakah nggak ada internetan? Kata si Andi itu. Dan ada salah satu temen yang di pos 2 itu, dia ceklah ke pos 3. Tetapi di pos 3 itu nggak ada siapa-siapa bro. Sumpah nggak ada siapa-siapa di situ. Dan temen si Andi itu yang ngejaga di pos 2 ketakutan tuh, nelpon sama si Andi. Di si Sela sama si Anggus gak ada. Dia kemana? Lu nyimpennya di mana? Kata teman si Andi itu. Gua nyimpennya di pohon beringin ya, pohon yang depan sawah itu katanya. Lah itu nggak ada, sumpah nggak ada kata teman si Andi itu. Si Andi kan masih di masjid nih. Dia bergegas nelpon Pak Haji. Pak Haji, ini ada teman yang teman saya si Sela sama si Agus gak ada di pos 3-nya. Pak Haji pun merasa heran ya, kemana dia, takutnya ada apa-apa gitu. Nah pas si Andi sama si Pak Haji itu ngecek ke pos 3 itu emang gak ada siapa-siapa. Ditelepon si Sela sama si Agusnya gak ngejawab. Nah di situ teman-teman si Andi itu ngumpul lagi di masjid. Nah di situ ngobrol lagi tuh. Katanya udah dibatalin aja, kita cari aja si Sela sama si Agus. Di situ pada panik ya si panitia itu, dan pesertanya juga pada bingung kenapa yang nggak jadi. Si Sela sama si Agus itu lagi diam di aula masjid dengan tatapan kosong. Di situ pada kaget. Temen ceweknya lagi nanya itu ke si Sela, ya kamu kemana? Dari tadi dicariin katanya, tapi kamu nggak ada. Itu si Agus sama si Sela itu dengan tatapan kosong. Dia tuh jawab sambil tersenyum. Tadi oge orang mah ayah di itu sana. Tuh kamu mana? Ayeuna teh balik. We dah embung sana sieun si Agus dengan nada yang kurang jelas gitu ya. Tadi mau orang di itu bari senyum dia tuh. Nah semuanya pada kaget. Datanglah Pak Haji. Pas datang Pak Haji, dia langsung ngomong gini, sama nih sen, siapa kamu sen? Kamu bukan si Agus sama si Sela. Nah di situ teman-teman mundur. Pak Haji baca-baca doa. Tiba-tiba si Agus sama si Sela itu nelpon sama si Andi. Di bantuan nih orang tak apal jalan sen. Lah di mana? Ting ipoek sendik si Agus eta. Nah di telepon, terus pas beres telepon itu si Agus sama si Sela yang ada di aula itu menghilang. Terus ditelepon lagi nggak aktif. Terpaksalah waktu itu udah jam 3 ya, terpaksa anak-anak itu dipulangkan. Harusnya kan jam pulang itu udah selesai subuh ya, tapi ada kejadian ini, dipulangkan sajalah anak-anak itu. Dan si Andi sama teman-temannya itu nyari lagi sama si Pak Hajinya itu. Nyari lagi ke tempat itu, tiba-tiba di situ ada si Agus sama si Sela lagi diem. Dibaca-bacalah sama Pak Haji itu, dia langsung nangis berdoa itu. Pas beres dia dibawa ke masjid, terus tidak beberapa lama sadar, langsung dicerita itu si Agus itu. Nah pas waktu dia diarahin ke situ,
Si Sela ngomong, udahlah kita pulang aja, soalnya nggak bakalan bener kita di situ, kata si Sela. Tapi si Agus maksa. Nah di situ diceritain. Soalnya si Sela itu lagi haid, makanya dia tidak mau. Di situ ya alhamdulillah berjalan lancar. Si Selanya udah tidak apa-apa, sama si Agusnya itu udah sadar. Si Selanya juga udah sadar. Dan itulah kejadian aneh yang dialami oleh si Andi. Lumayan merinding ya. Terbawa oleh terbawa oleh seseorang itu. Sekian ya teman-teman, jangan lupa komen lagi. Yang punya cerita-cerita horor silakan komen ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.